tidak didapati, tidak ditemukan perjalanan hari-hari dalam setahun. Al-amalu salihu fihinna, saat amal soleh dikerjakan di hari yang istimewa itu, ahabbu ilallahi min hadhil ayyam al-ashr, nilainya naik, statusnya naik menjadi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tadi sampai sini ya. Kita bacakan, teruskan. Qalu, sahabat mengonfirmasi. Nanti kita akan belajar karakteristik sahabat ya. Sahabat mengonfirmasi, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah pun tak mampu menandingi keistimewaan amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu? Apa jawab Nabi? Walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah pun tak mampu menandingi keistimewaan amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu. Illa, kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, tahukah Anda bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik dalam setahun, bahkan lebih utama dari jihad di jalan Allah? Subhanallah, inilah saat emas untuk memperbanyak amal, zikir, sedekah, dan ibadah lainnya. Tapi sayangnya, banyak di antara kita yang belum memahami keutamaannya. Dalam video kali ini, Ustadz Adi Hidayat akan mengupas dengan sangat jelas dan ilmiah tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah dan mengapa kita tidak boleh melewatkannya begitu saja. Dengarkan sampai tuntas agar kita tidak kehilangan pahala yang luar biasa dari hari-hari agung ini. Yuk, sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kajian-kajian penuh hikmah lainnya dari Ustadz Adi Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disampaikan kepada kita, jalurnya tersambung pada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidak didapati, tidak ditemukan perjalanan hari-hari dalam setahun. Al-amalu salihu fihinna, saat amal soleh dikerjakan di hari yang istimewa itu, ahabbu ilallahi min hadhil ayyam al-ashr, nilainya naik, statusnya naik menjadi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tadi sampai sini ya. Kita bacakan, teruskan. Qalu, sahabat mengonfirmasi. Nanti kita akan belajar karakteristik sahabat ya. Sahabat mengonfirmasi, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah pun tak mampu menandingi keistimewaan amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu? Apa jawab Nabi? Walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah pun tak mampu menandingi keistimewaan amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu. Illa, kecuali. Kalau ada pernyataan menafikan, lalu setelah itu ada illa, maka yang istimewa itu yang setelah illa. Jelas ya? Contoh misalnya, nafi itu bisa pakai ma, bisa pakai la. Ya, tadi yang pakai ma di hadis ini kan, kita ambil contoh yang pakai la. La ilaha illallah. Nah, maka la menafikan tuh, tidak ada Tuhan. Illa, kecuali Allah. Maka rumusnya dipakai. Kalau ada huruf nafi, baik itu la ataupun ma, setelah itu ada illa, maka fokusnya, yang istimewanya, yang harus kita simaknya yang setelah illa. Jelas ya? Baik. Illa rajulun. Kecuali ada satu saja, kata Nabi, amalan puncak yang memang ini tak mampu ditandingi oleh apapun. Satu amalan puncak ini.
rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali ada seseorang yang memang berniat berjuang dengan dirinya juga hartanya sampai ia wafat dalam perjuangan itu. Nanti bisa berbeda-beda ranahnya. Jika ada tuntutan secara militer, bisa di militer. Jika tidak ada itu misalnya, bisa dalam konteks perjuangan pengetahuan. Ada yang berjuang itu, belajar untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat di daerahnya. Itu nilainya tinggi. Nanti sampai turun Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Itu tinggi nilainya. Karena itu para ulama juga tinggi nilainya. Tapi di antara sekian ulama itu nanti ada ulama yang berjuang dengan dirinya untuk menyampaikan risalah pengetahuan dan dengan hartanya. Ada yang dengan dirinya saja, hartanya belum tentu. Kan? Ada yang dengan diri dan hartanya. Dia datang, apa yang dia punya dia keluarkan. Ya, kalau perlu dia memberi, itu tinggi nilainya. Kalau wafat dalam perjuangan itu puncak yang tertinggi. Termasuk yang haji ini. Ya, kita doakan semoga semua yang haji mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal ya Allah. Ya. Karena itu kan berjuang dengan fisik dan harta. Ada ibadah fisik saja seperti sholat, ada ibadah harta saja seperti zakat. Haji, umrah itu ibadah fisik dan harta. Karena itu tidak main-main. Tidak semua orang bisa berangkat kecuali ada bekalnya. Dan ketika sampai sana tidak cukup dengan bekal. Ada wukuf, ada tawaf. Kadang perjuangannya tidak mudah. Itu nilainya tinggi. Kalau wafat, itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Itu yang salah satunya di antara tafsir yang sekian luas yang tadi ayatnya dibacakan oleh imam kita dalam salat Isya. Tadi kan baca surah At-Taubah ya? Ya, saya tadi mendengar di antaranya ada ayat yang ke-111 ya. Coba deh dibuka itu. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina. Kan? Ada anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ada? Baik kan? Jadi ada orang-orang tertentu yang itu sudah nilainya di sisi Allah surga aja. Nah, kalau antum ingin masuk ke situ, maka berjuang di sisi Allah. Bagaimana cara berjuangnya? Pandai-pandai melihat apa yang Allah titipkan kepada kita. Kalau dititipkan kedudukan, berjuang dengan kedudukan itu menegakkan kebenaran. Membuat kebijakan-kebijakan yang bermaslahat. Jauhi yang tidak Allah sukai. Itu perjuangan. Berani berkorban. Ya, ada yang di bawahnya butuh perhatian, santuni, sayangi, perhatikan. Kalau wafat dalam keadaan demikian, diniatkan ibadah, tinggi nilainya. Ada yang dititipkan harta, berjuang dengan itu. Lihat kalau keluarga sudah cukup, selebihnya perjuangan lewat harta. Ada yang berjuang dengan pengetahuan, ada yang berjuang dengan tenaga. Pandai-pandai Allah titipkan apa sekarang. Lalu ini transformasikan titipan itu dalam bentuk perjuangan fisabilillah. Fisabilillah itu adalah menempuh kegiatan di jalan yang Allah sukai. Jadi pelajari aturan Allah. Allah titipkan Anda menjadi mahasiswa. Pelajari aturan Allah tentang ranah keilmuan. Allah senang mahasiswa yang bagaimana? Allah nggak senang yang malas-malas. Jangan malas Anda. Allah nggak senang mahasiswa yang plagiat, yang pencontek. Jangan mencontek. Kerja keras, belajar yang serius, duduk paling depan, simpan handphone, catat yang benar. Nanti setelah paham, amalkan. Itu yang Allah suka. Nah, ketika Anda menempuh itu, nilainya tinggi. Itu yang dimaksudkan fi sabilillah. Nah, ini kalau dilakukan, berjuang dengan diri dan harta, wafat dalam keadaan itu, nilainya tinggi. Tapi sepanjang tuntutan itu belum ada, maka tingkat selanjutnya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Jelas? Baik. Pelajaran pertama, sebelum kita masuk kepada intinya. Sahabat itu di antara karakteristiknya selalu memburu keutamaan amal. Jadi sebelum hadis ini pun disampaikan oleh Nabi, sebelum ayat tadi ya Allah firmankan kepada Rasulullah, itu yang tergambar di benak sahabat itu tingkat tertingginya jihad fi
lillah. Karena itu ketika Nabi menyampaikan ada 10 hari pertama yang nilainya tinggi, maka perhatikan, mereka langsung mengonfirmasi, ya Rasulullah, kalau jihad fisabilillah bagaimana statusnya? Nah, kalimat ini bukan sekedar kalimat biasa. Ini menunjukkan kesan bahwa itu sudah menjadi standar hidup mereka. Di sahabat itu berpikirnya begitu. Kalau ada yang paling tinggi, itu tingkat tertingginya. Jadi kalau kita keluarkan cara berpikir karakteristik sahabat itu, dimanapun mereka mengabdi, mereka ingin selalu menampilkan kualitas yang terbaik. Apalagi dalam ibadah. Makanya saya sering katakan, Anda yang pelajar nih, adik-adikku, yang di mahasiswa dan sebagainya, jangan tanggung kalau masuk kampus itu, IPK 4 langsung. Jangan tanggung, yang tertingginya yang mana? Sebab kalau nggak nyampe, nyangkutnya jelas 3,9, 3,8, dipasang 2,7. Nyangkutnya kan di bawah standar. Kalau pengen ke surga, langsung pasang yang tertingginya, Firdaus misalnya. Sehingga apa? Dampaknya pun kepada usaha kita semakin meningkat. Ya, itu karakteristik sahabat tuh begitu. Anda berdagang nih, ya, yang optimal, yang maksimal. Anda bisnis, yang tertingginya capai. Ya, itu yang kita hadirkan sehingga semangat kita meningkat, motivasinya kuat, perjuangan kitanya lebih hebat. Catat, bikin status tuh. Paham ya? Nah, ini kebiasaan sahabat yang pertama. Dan ini standar. Satu sahabat tahajud, yang lain lihat, disusul sama yang lain. Nabi itu kalau komen ada seseorang yang tinggi, itu dikejar. Pernah dengar kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma? Sedang bersama Rasulullah SAW. Datang seseorang tampilannya sederhana luar biasa. Jinjing sendal jepit lah kalau kita sekarang itu. Bawa sendal jepit begini. Datang. Ya. Apa kata Nabi komennya? Sebelum dia tiba, kata Nabi, akan datang nih pemuda ahli surga. Pemuda tuh. Pemuda. Tenang, yang sepuh juga ada hadisnya. tenang, ada hadisnya, tenang. Ini kita bicara pemuda ya. Tenang aja Pak, insya Allah ada hadisnya. Lengkap pokoknya di Islam lengkap. Nenek-nenek juga ada hadisnya. Ada, ya, tenang. Lengkap kita, dari anak kecil sampai orang dewasa. Ini yang pemuda dulu ya, sebentar. Kata Nabi akan datang pemuda ahli surga. Ketika Nabi selesai komen itu, yang datang orang tadi. Gak ada yang lain. Penasaran kan yang ini bukan. Kalau dari lihat tampang kayaknya biasa aja gitu. Ya. Dibanding Ibnu Umar tuh luar biasa kan. Ahli surga juga. Masya Allah, insya Allah ya. Kan ada sahabat-sahabat mulia itu. Esoknya terulang begitu lagi. Begitu Nabi sampaikan akan datang pemuda ahli surga. Yang datang itu lagi. Penasaran dengan itu. Nah ini yang saya ingin sampaikan. Penasaran dengan itu. Maka beliau berkunjung ke rumahnya. Hanya untuk melihat amalan apa yang dikerjakan oleh beliau. Ini sampai Nabi komen demikian dan berulang di hari berikutnya. Sahabat tuh begitu. Ya. Terus nginap di situ. Begitu melihat. Lah. Malamnya penasaran ingin lihat. Gak bangun tahajud. Bisa itu gak tahajud gitu kan. Terus masuk hari-hari sunnah. Senin, Kamis yang dimaksudkan untuk puasa. Gak puasa. Sehari, 2 hari, 3 hari, hari terakhir. Kalau dilanjutkan kan jadi tuan rumah kan. Ya kan? Boleh nyapu dan ngepel kan. Ini status hari ketiga nih. Begitu mau pamitan penasaran nanya. Saya ini ingin tanya, bahasa simpelnya lah ya. Anda itu dikomen oleh Nabi 2 kali akan datang pemuda begini. Saya penasaran ke sini, lihat amalan Anda. Sebetulnya apa amalan istimewa Anda itu? Kata beliau, ya seperti yang Anda lihat ketika Anda menginap di sini. Ya, bisa gitu kan, ditelisik lagi. Lalu beliau ingat satu hal. Kata anak muda ini, tapi ada memang yang satu saya biasakan. Langsung dikejar, apa itu? Kata beliau, saya berusaha selama hidup untuk tidak pernah menipu orang lain dan tidak pernah merasa iri hati terhadap nikmat yang Allah titipkan pada orang lain. Langsung komen, ini yang dimaksudkan Rasulullah yang belum tentu saya bisa lakukan. Itu kan gak mudah ya. Lagi di mana akhi? Oh sedang di jalan nih, padahal baru jalan. Ayo siapa tuh pelakunya yang begitu? Udah kan? OTW gitu kan. ya. Dibayanginya apa namanya, on the way kan. Taunya oh the wow gitu kan. Baru sadar bahwa ada perjanjian gitu. Dan tidak pernah merasa iri hati, menjaga diri
supaya tidak iri atas apa yang Allah titipkan kepada hambanya yang lain. Itu nggak mudah itu. Kalau mau gampang ngetesnya begini, keluar dari sini, lihat ada orang yang jamaah pakai mobil bagus berangkat tuh. Kira-kira perasaan Anda bagaimana? Alhamdulillah ya Allah yang telah menitipkan itu kepada saudaraku. Semoga dia bisa menjaganya. Hati-hati tuh, hisabnya tinggi tuh di akhirat tuh. Itu kan modus karena dia nggak punya aja. Ya? Paham ya? Itu nggak mudah, itu tinggi. Tapi yang mau saya katakan begini, sahabat tuh begitu. Jadi begitu ada satu yang diangkat secara positif, dia kejar. Nah itu yang hilang sekarang di kita. Jadi kalau kita melihat ada kawan kita hafal Quran, kejar. Saya harus seperti dia. Perkara berhentinya di mana, itu terserah Allah menghendaki kita. Yang penting kita masih dawam untuk menghafal. Yang dilihat Allah itu ikhtiarnya bukan hasilnya. Kadang ada yang diinginkan langsung 30 juz. Ada yang oleh Allah diminta untuk terus mengulang dulu supaya meningkat banyak pahala untuk mengugurkan dosa-dosa yang telah lalu itu. Kata Allah, mudah bagiku menjadikan kau hafal. Cuman kamu tuh kemana aja, maksiat kamu tuh kebanyakan. Sekarang aku berikan hidayah, engkau sambut. Aku tutup dulu dosa yang kemarin. Makanya ada yang menghafal tuh 3 hari, 1 ayat baru hafal. Tapi setelah merasakan kenikmatan itu, cukup menutup dosa yang telah lampau itu dipercepat oleh Allah. Masya Allah, 13 hari hafal Quran 30 juz. Ada yang begitu. Saya kalau membimbing karantina itu, ada yang pertama, wah sehari 1 juz, 2 juz, 3 juz, terus macet di tengah-tengah. Itu biasa. Yang tidak biasa itu seperti macet di awal, tiba-tiba mengalami lompatan-lompatan setelahnya. Itu yang dahsyat. Jelas? Jadi yang pertama dari hadis tadi penting kita pelajari, selalu kita itu punya perasaan ingin. Awas ya. Selalu punya perasaan ingin mendekati atau bahkan melampaui amal kebaikan orang lain yang konsisten dikerjakan. Bahkan di tahap itu boleh iri. Iri terhadap amal soleh yang mendorong kita berbuat positif, itu bisa dilakukan. Namanya ghibtah. Apa namanya apa? Ghibtah. Ya? Ghibtah itu perasaan cemburu terhadap amal soleh seseorang yang menjadikan kita ingin menyusulnya atau bahkan melampauinya. La hasada illa fitnataini. Kata Nabi, hasad itu nggak boleh. Iri hati itu nggak boleh. Kecuali dalam 2 perkara yang disebut dengan ghibtah. Rajulun atahullahul ilma. Seseorang yang dianugerahi oleh Allah pengetahuan, dan dia share itu, dia sampaikan, dia bagi itu setiap siang dan malam. Ada lagi rajulun atahullahul mala. Ya. Seseorang yang dianugerahi oleh Allah harta melimpah, maka dia sibuk infak siang dan malam. Kadang-kadang dia nggak mau dikenal. Ada yang butuh berangkat, dia utus seseorang. Nah, kalau ketahuan, boleh itu dicemburui. Jelas ya? Nah, itu bukan iri hati namanya, itu iri amal. Jelas? Masya Allah, betapa agungnya keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Penjelasan Ustadz Adi Hidayat membuka mata kita bahwa Allah telah menyediakan waktu-waktu istimewa untuk mendekat padanya, meraih pahala besar, bahkan melebihi jihad di jalan Allah. Sahabat, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mulai dari sekarang, mari niatkan untuk memperbanyak amal, membaca Al-Quran, bersedekah, berpuasa, dan memperbaiki ibadah kita di hari-hari mulia ini. Tulis di kolom komentar amal apa yang akan kamu prioritaskan di 10 hari Zulhijjah ini. Bagikan juga video ini ke orang-orang terdekatmu, agar kita semua bisa meraih pahala bersama. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya tidak tertinggal video inspiratif lainnya dari Ustadz Adi Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.